Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syam Fadilah di channel YouTube saya tentunya. Dan sekarang kembali lagi di konten White Background. Oke, di White Background episode ketiga ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih pada hari ini. Dan juga dengan set yang baru kita Lebih enaknya di sini ya. Iya. Ada kursinya empuk lagi. setelah episode 1-2 kemarin kita lesehan, ubah dong, naik kan. Ya harus ada progres setiap episodenya memang. Ya, di sini kita sudah ada Hilmi Aditya Permana. Perkenalkan dong pada Halo semuanya, Hisyam Lover apa sih Pak page-nya ini? Sapaan. Ring apa channel Oh, sana ya. Oke, nggak apa-apa. Halo buat subscribernya Hisyam Fadilah. Kenalin, aku bukan siapa-siapa di sini. Nama aku sendiri seperti yang tadi disebut, Hilmi Aditya Permana. ya, Dan profesi apa ya ini ya, kegiatan sehari-hari, apa rutinitas saya itu sebagai apa? sebagai bisa dibilang konten creator mungkin ya. Asik. Tapi aku nggak mau pisah, Caka. Din, Kita makan di sini. Oke, konten kreator nih. Kreator. Bergerak di konten apa sih? Karena barusan kan konten kreator. Konten Kreator. kreator apa sih yang digeluti? Ya, yang digeluti itu film mungkin. Film. Bukan mungkin film. 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 Bukan di fotografer atau gimana? Buat fotografer, sebenarnya buat fotografi itu sekedar iseng-iseng coba-coba aja gitu. Tapi buat lebih expertnya itu di bidang videografi. Di fokusnya di videografi ya. Videografi. Kalau kesibukan sekarang nih, kesibukannya apa sih sekarang? Saya itu sibuk nganggur. Sibuk kan? Nganggur. Sibuk ke ngapa-ngapain, ngecek orang ya. Ya. Saking nggak sibuknya jadilah konten kreator gitu. Karena gabut nggak mau ngapain nih, ya udahlah bikin karya aja gitu. Iya, iya. Tapi di situasi pandemi kayak sekarang nih, Pandemi ya. untuk kegiatan Hilmi apakah ada perubahan yang signifikan di corona ini atau biasa aja? Biasa aja ya, karena memang sebelum-sebelumnya juga kita nggak terlalu kontak terlalu bebas dengan dunia luar. Ya, Paling cuma pergerakan dikit kita tuh dibatasi dikit lah. Ya. Nggak terlalu berpengaruh juga sih. Tapi tetap kalau ada kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya? Nah, harus itu wajib kemanapun wajib mematuhi protokol kesehatan. Iya. Konten kreator, videografer lebih tepatnya. Sejak kapan sih mengenal dunia itu? Dunia ini ya bisa dibilang SD kali ya, kelas 5 SD itu Wih. pertama kali bikin video. Kelas 5 SD berarti umur berapa tuh? 12 tahun apa 11 tahun gitu. Lumayan lama juga ya. Lumayan. Dulu itu karya yang pertama kali dibuat pas SD itu apa sih? Aduh, ini cerin sih aja, ngeri. Gak apa-apa kan, masa lalu kita harus bangga dengan masa lalu Iya, kita. jangan melupakan Tidak melupakan sejarah. masa lalu. Iya, masa lalu. Apa sih? Konten pertama yang pernah dibikin dulu itu, ada viral ini apa? Tahu nggak yang waktu Bribtu Norman itu? Oh iya, yang caya-caya Nah, gitu. itu ingat itu pertama kali bikin konten. Jadi saya itu bikin parodi video tersebut gitu kan. Iya, iya. Kalau Bribtu Norman itu Brimob kan polisi waktu Iya. itu. Nah, jadi aku tiruin jadi pakai seragam pramuka gitu. Nggak salah video juga. Malu-maluin sih kalau Pakai kamera HP itu pasti. kamera HP dong. Jadi kamera HP terus dimasukin MP3 gitu. Jadi Iya. lip sync gitu. Dulu diuploadnya di mana? Di-upload dulu gak di-upload Enggak sih. diupload tapi bikin Bikin aja diliatin ke temen nih, lihat nih gini sombong lah. Tapi senang ya, kita juga senang. Seneng. Karena buat waktu itu buat zaman itu emang jarang sih. Jarang banget. Iya memang jarang banget. Kalau tadi kan awal mulanya dari SD. SD.
sekarang awal mulanya terjun ke apa namanya, mulai menerima job kah atau gimana itu? Oh jadi pas Historinya. itu awalnya gini, nggak langsung nerima job gitu ya. Awalnya pas SMP, nah ngelanjutin yang kebiasaan waktu SD tadi nih. Ya. Jadi SMP tuh aku tuh tergabung di salah satu komunitas teater gitu. Oh, ya, komunitas teater. Komunitas teater, sering ngomong kesana sini. Nah sampai akhirnya udah nggak terlalu aktif lagi tuh si komunitas tersebut. Nah jadi bingung nih kemana sih ngewadahin apa hobi itu, bakat apa ya bisa dibilangnya Hobi kesukaan lah ke bidang teater gitu. Jadi gimana kalau kita videoin? Nah pertama itu bikin skrip tuh waktu kelas berapa, kelas 2 SMP apa kelas berapa gitu. Iya. Bikin skrip terus kita bikin video kayak sketsa Instagram gitu. Iya. Tapi nggak diupload itu pas waktu itu. Sampailah SMA ketemu, udah masuk zaman Instagram nih, udah naik Instagram, ketemu sama anak-anak yang emang sehobi juga. Iya. Dan akhirnya berkelanjutan tuh bikin konten film pendek sampai akhirnya ditunjuklah saya sebagai perwakilan dari sekolah buat Untuk lomba film dari sketsa Instagram kok jadi film gitu. Nah dari situ mulanya tuh akhirnya ya emang nggak niat sih awalnya karena nggak pede lah siapa gua gitu. Iya. Belum bisa apa-apa udah sosokan ikut lomba. Tapi akhirnya menang gitu. ya. Nggak tahu kebetulan, nggak tahu gimana itu. Dulu juara pertama di kabupaten ya? Ya. Lanjut ke provinsi. Lanjut ke provinsi. Nah, dari situ provinsi mungkin belum waktunya menang ya, kalah lah ceritanya di provinsi itu. Nah, sampai akhirnya terus tuh, tapi nggak sampai di situ bikin film. Lanjut terus sampai mulai nerima job tuh gara-garanya ini ada biasanya sih pas waktu SMA itu dari klub-klub gitu kayak organisasi ini minta pengen video atau gimana ini. Iya. Iseng lah bikinin terus ada ininya dapinya gitu. Wah lumayan nih. Sampai situ berkelanjutan sampai sekarang gitu. Tadi kan awal mulanya kan dari teater. Kenapa suka teater sih? Kenapa? Apakah ada hal yang menarik dari teater itu atau gimana? Nah yang menarik dari teater itu kita tuh bisa mainin jadi peran apapun gitu. Kita bisa jadi siapapun dalam teater gitu. Kita bisa mainin karakter gitu. Kita kalau di dunia nyata kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kita tuh manusia biasa. Tapi kalau kita berteater, kalau kita di teater gitu, kita bisa jadi seorang presiden, mungkin jadi selebriti mungkin di teater tersebut. Bebas. Jadi kita bisa jadi siapa saja di teater gitu. Iya. Nah, jadi berawal sukanya di situ. Jadi kita bebas berekspresi. Karena emang dari kecil juga seneng tuh yang namanya niru-niruin. Kalau nonton film nih, kebiasaan dari kecil kalau ada adegan apa pasti direka ulang, ditiruin di depan cermin. Anjir, tadi teh sebenarnya nggak apa-apa ya, campur ya, bebas siap. Tadi tuh lihat adegan ini ceritanya kalau lagi marah-marahan yang di TV. Nah diikutin ditiruin di depan cermin. Ya kayak orang stres lah. Emang udah jiwa aktor ya? Atau kalau gimana? jiwa aktor, kalau tampang kuli mungkin. Aduh jujur ini. Terlalu jujur, jadi harus jujur gitu. Daripada disakitin orang lain, mending kita jangan nyakitin diri sendiri juga sih. Anjir. Tadi kan terjunnya di dunia teater, aktor kan ya? Aktor ya. Langsung mulai dari SMP, SMA bikin video parodi. Tapi kayaknya sekarang berada di belakang kamera nih. Gimana ceritanya nih? Disitulah jadi gimana caranya jadi bisa berada di belakang kamera. Karena waktu itu gimana ya berkaca diri juga sih, anjir gue tuh seneng di bidang ini tapi tampang nggak mungkin kan kalau buat di layar nih. Gue sadar diri dong, Harusnya jangan insecure dong. insinyur insecure. Jadi akhirnya mutusin gimana kalau di belakang layar kita carilah cast gitu buat pemeran gitu yang good looking lah, enak buat ditonton orang-orang gitu. Ya yang tentunya juga emang berbakat juga. Karena nggak semua yang good looking itu good di teater, di acting gitu. Di acting, di aktor juga ya. Dulu pas bukan pertama kali sih. Pas bikin di Instagram kan bikin parodi gitu. Ada yang
Meledak viewersnya atau Ada yang bikin semangat gitu? Ada. Yang pertama dulu pernah parodiin ini trailer film Dilan. Oh iya, aku juga nonton tuh. Wah, keren banget sih. Wah. Itu enggak nyangka sih. Iseng-iseng doang sama anak-anak tiba-tiba wah meledak. Anjir nyampe kemana-mana bro. Iya. Jadi pernah tuh pas mau nonton film Dilannya. Jadi aku tuh karena padet banyak yang pengen nonton, Iya, jadi iya. akhirnya beli tiketnya ke calo. Ini nggak boleh ditiru sih sebenarnya. Iya. Ke calo. Nah pas ketemu sama calonya itu, dia tuh kenal sama tahu dari mana gitu, dari Instagram gitu, viral gini. Wah emang iya sih pas waktu itu nyampe ke apa di like sama Iqbal pernah hadir. Wah, Itu itu. jadi panyirikan aww-nya kalau sudah nyaman jadi bikin sirik cewek-cewek gitu gara-gara di like Iqbal. Kita misalnya bikin konten atau niruin artis atau misalnya cover lagu artis itu merespon itu Bahagia Bahagia banget, ya. artinya kita tuh bisa diapresiasi lah sama mereka lah, sama penyanyi apa sama ya orang kreator aslinya gitu. berarti kerja kita dihargai, bisa Ya. diterima, itu suatu Senang kebanggaan banget, tersendiri senang ya. Wah gila banget sih, keren. Kalau kan tadi apa namanya terjun di dunia parodi di setelah tadi ikut lomba film, sekarang bikin Snoopy gitu. Ya Ada juga yang meledak gak? kalau meledak bisa dibilang nggak terlalu meledak juga sih, tapi cukup di ini apa dikenal banyak masyarakat gitu. Jadi ada salah satu short movie juga yang web series lebih tepatnya itu yang sampai melekat di apa di pikiran, di telinga si penikmat by film gitu. Oh by film, iya. By film ini. By film. Aku dari by film. By film. Dulu dari Instagram, terus ke YouTube. Kayak YouTube. Sekarang kan ini saya lihat sudah tidak ada video-video parodi dari dia di Instagram. Kenapa nih? Kenapa terjun ke dunia YouTube nih? Kenapa ya? Mungkin saya terjebak idealisme. Ingin terlihat ideal mungkin. Enggak sih, lebih tepatnya apa ya? Ya mungkin itu emang video-video yang lama emang track record saya sendiri sih sebenarnya. Nggak harus diarsipin juga. Tapi gimana ya? Pengen ngerapihin feed lah gitu. Ya. Biar lebih kelihatan lebih pro lah, lebih niat gitu. Lebih rapi ya kelihatannya. Iya. Tapi kalau pengen lihat video-video yang lama ada sih di YouTube juga. YouTube juga ada ya. Ada. Kalau pengalaman yang paling berkesan ketika ya buat film atau buat parodi itu apa sih? Itunya kebersamaannya ya. Kebersamaan itu pas kita itu dari awal pembuatan dapetin ide cerita sampai ngobrolin skrip terus sampai proses syuting, itu yang paling berkesan sih. Setiap film, setiap kita bikin konten semua berkesan. Jadi nggak ada satu yang paling berkesan, nggak ada, semua berkesan karena kita tuh kerja benar-benar bareng-bareng loh. Ya. Kita dengan keadaan seadanya gitu berusaha nampilin yang maksimal buat penonton semua, buat itu juga buat muasin diri kita sendiri sih. Iya, itu tujuannya sih ya. Jangan lupa bahagia gitu. Jangan lupa bahagiain diri sendiri gitu. Iya benar-benar. Pengalaman buruk sampai dengan pengalaman yang paling bahagia saat bikin film atau saat bikin apa gitu atau saat fotografi. Pengalaman buruk nggak bisa dibilang buruk juga sih, karena pengalaman yang tidak menyenangkan sampai ya, pasti bisa dilupakan gitu. Pasti ada gitu percekcokan antar tim apa, adalah kritikan dari luar, tapi itu nggak jadiin masalah karena ya itu kritik tersebut apa masalah tersebut yang bikin kita terus apa istilahnya meningkat. Semakin baik lah, lebih baik gitu. Ya, kalau pengalaman yang paling bahagia paling wah gitu. Ya saat kita selesai bikin sesuatu karya terus orang-orang banyak yang apresiasi gitu, Yang antusias lah, minimal nge-like banyak, ditonton lah si videonya itu, di komen banyak komen positif, itu udah bikin bahagia banget. Iya. Karena apa ya, hal tersebut tuh bikin edik
jadi bikin ketagihan gitu. Iya, itu yang membuat kita semangat, mood kita naik itu dari kalian like, komen itu juga sangat berharga bagi kita para konten kreator gitu ya. Asli, setiap orang itu haus akan pujian gitu. Jadi jangan pelit lah untuk memuji orang lain walaupun ya nggak seberapa gitu, karena orang tersebut pasti udah numpahin semua apa ya, kreativitas dia, karya dia, usaha dia udah maksimal buat bikin karya tersebut. Kita hanya butuh apresiasinya. Toh kalian juga kan tidak bayar atau kita hanya tidak muluk-muluk minta like, komen juga. Itu suatu kebahagiaan buat para konten kreator. Nah, untuk ada gak sih seseorang yang memotivasi Hilmi agar terus bikin konten gitu? Ada idola kah atau orang terdekat kah atau siapa gitu? Yang memotivasi itu ya cita-cita sih. Jadi aku tuh jujur ya, cita-cita tuh pengen jadi sutradara film. Ya, jadi gitu. Gimana sih buat nyampe tujuan tersebut ya, kita dengan seperti ini. Terus karena akan terasa lah skill-skillnya juga kualitasnya juga akan semakin lebih baik dari hari ke hari gitu. Ya. Kalau sutradara nih, menurut Hilmi sutradara itu apa sih? Apa ya? Nyawanya sebuah film. Karena film tanpa sutradara itu bukan sebuah film. Iya. Gak jadi film, gak jadi sebuah film gitu. Emang menurut aku sih jadi sutradara itu apa ya? Susahnya menurut aku tuh kita tuh mempunyai ide cerita atau gimana gitu. Ingin dituangkan, ingin para penonton tuh lihat keresahan kita gitu kan ya. Pengen nyampe tuh ke penonton tuh gimana caranya. Kalau penulis beda kan. Kita punya keresahan, ditulis, langsung dipublikasikan, penonton bisa menerima. Tapi kalau film gitu ya, sutradara kan melibatkan banyak orang. Keresahan kita itu tidak langsung ke publik, tapi ke aktor-aktor gitu ya. Ke aktor. Ada kesulitan gak sih mengungkapkan atau ide cerita kamu atau keresahan kamu ke aktor-aktor, ke yang di belakang kamera tuh, agar bisa sama tujuannya ingin penonton itu menerima karya kita. Nah, tentunya nggak ada yang mudah di setiap proses ya. Jadi tentunya ada halangan, rintangan pasti tetap ada gitu. Jadi tergantung dari mana kita niat kita gitu. Jadi kalau ya belum nyampe, kita berusaha semaksimal mungkin buat ya biar nyampe gitu. Gimana caranya aja terserah itu. Kita ulik bareng-bareng gitu. Kan ada orang yang nangkep gampang gitu, yang sulit gitu. Misalnya kita tuh mau bikin film tuh gini. Kalau enak itu, oh iya aktor yang udah hebat mah kan. Nah, enak diseritain gini dia udah paham alurnya kayak gimana, kita harus improvnya kayak gimana. Mereka udah paham. Tapi mungkin kalau yang masih belajar gitu, ya kitanya juga harus lebih harus pinter-pinter soal sutradara. Nah, itu PR ya. Pembelajaran buat sutradara. Sekarang bikin film udah berapa film nih yang udah dibuat? Aduh, yang dibuat short movie lah ya, ada lah belasan mungkin sampai 20 ada nggak ya? Sama yang nggak dipublish ya, banyak sih sebenarnya yang nggak dipublish banyak. Yang kita syuting bikin terus nggak dipublish banyak. Nah kenapa tuh? Ya karena lihat ini juga sih, layak nggak sih, karena kita setiap mau nge-publish suatu film atau apa itu banyak pertimbangan dulu. Iya. Dampaknya, effortnya ke orang-orang bakal gimana gitu. Jadi banyak pertimbangan. Ya banyak pertimbangan. Minum dulu dong kita. Oh iya nih. Kita disponsori oleh diri sendiri kemarin. Kita lanjut ke perbincangan. Ya, siap. Sekarang kan kemarin ada acara nih, Irama Visual dari Baik Film dan Baik Musik kan, kolaborasi. Tujuannya dibikin acara itu apa sih? Ya buat kenalin ke orang-orang. Kita tuh jadi kita nggak menjamah masyarakat secara online aja gitu. Jadi secara offline juga harus gitu. Jadi kita harus nunjukin seenggaknya lah ke lingkungan kita bahwa kita tuh ada gitu. Kita tuh
bergerak di industri kreatif gitu. Kalian harus tahu gitu. Jadi terutama untuk warga Pangandaran. Nah, iya tentunya itu warga Pangandaran. Jadi kita ngadain acara tersebut buat apa? Apa sih istilahnya? Mempromosikan juga, mempromosikan diri kita sendiri, branding diri gitu. Iya, betul. Ke orang-orang biar wah tahu nih, wah ternyata alhamdulillah juga responnya positif semua. Banyak kemarin. Banyak banget alhamdulillah. Saya juga datang guys. Datang dong, ini salah satu penonton setia kita ini. Kemanapun dikejar, kemana di udah gitu. Sanajan eta karek mulan di Ciamis eta. Mantap, pulang Ciamis, Pangandaran langsung hadir dong. Langsung hadir. Can mandi acan orang yang ngadinya. Palingan bau. Buat kalian nih yang belum nonton Irama Visual, apa sih Irama Visual? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Oh, jadi Irama Visual itu adalah suatu kolaborasi By Film dan By Musik. Jadi By Film dan By Musik itu adalah dalam satu manajemen gitu. Jadi kita saling membantu dalam berkarya gitu. Nah, jadi kita tuh berusaha menampilkan karya kita secara live gitu ke orang-orang, ke masyarakat, ke netizen di Pangandaran ini khususnya. Mungkin kalian nih Irama Visual buat yang belum tahu bisa dicek di Instagram. Oh, ada di Instagram ada, di YouTube ada after movie-nya, jadi rangkuman si acara tersebut. Di YouTube By Film ya. Di YouTube By Film. Instagram By Film dan juga di @hapermana juga ada ya. Ada. Apalagi nih? Kan tadi By Film ya. By Film. Dulu kan sebelumnya bukan By Film nih. Oh iya. Namanya dulu Jebret Project. Buat kalian yang penonton lama pasti tahu. Iya. Kenapa jadi Jebret? Ya sebelum Jebret juga sebenarnya ada sih nama sendiri kalau dulu, tapi kita tuh kerjanya tim. Jadi kalau nama sendiri kayaknya gimana gitu. Jadi akhirnya dirubah lah jadi Jebret Project itu sebenarnya dari nama tim paduan suara di SMA dulu waktu saya SMA. Iya. Jadi dinamain lah Jebret, tim Jebret. Jadi ada beberapa anak tuh yang agak laun, kalau bahasa Sundanya mah apa sih? Nakal. Enggak nakal sih. Ya yang cengengesan lah gitu. Jadi bikin tim namanya Jebret. Akhirnya kepikiran tuh mau bikin inilah apa? Kita fokusin di YouTube atau gitu. Di YouTube apa di filman gitu. Iya. Jebret Project lah gitu. Jebret Project akhirnya namanya. Dari situ dari tim paduan suara. Jadilah Jebret Project yang berjalan akhirnya itu udah bareng sama By Musik juga sih sebenarnya. Dari dulu juga dari Jebret. Udah. Kita udah ngintil By Musik dari dulu. Oh iya. Sampai akhirnya satu titik gimana kalau saya Jebret Project terlalu nabrak nih sama By Musik namanya. Gimana kalau kita tanggung satu manajemen gitu, jadi ganti aja namanya gitu ya. Akhirnya di awal tahun 2020 Januari, tepatnya tanggal berapa ya? 17 apa berapa? 17. Akhirnya gantilah jadi By Film, dan pas ganti By Film kita mulai tuh bikin segmen baru di YouTube kita. Jadi ada web series yang awalnya kan short movie doang, sekali tamat. Akhirnya kita bikin web series. Nah, web series yang lumayan melekat nih di masyarakat nih aja. Antusiasnya lumayan banyak juga itu. Kita pasti tua kalau kalian tahu. Iya, kalian wajib nonton. Wajib nonton itu. Langsung cek di By Film guys. Biar termehek-mehek itu. Kalau rencana nih Job yang akan datang, apakah ada film yang akan dibuat lagi? Atau sekarang sekarang masih ngegarap sih. Ya, sekarang kan lagi ngegarap web series Siraga ya, yang episode 3. Sekarang masih proses syuting, belum selesai itu karena ya tahulah kesibukan masing-masing, karena selain ya film gini kita juga punya kerjaan masing-masing gitu. Dan juga kita kan membutuhkan banyak orang, dan orang itu tidak semuanya free ya. Ya, betul. Kita bikin karya kan kalau di film kan nggak kayak bikin apa yang bisa dikerjain sendiri, enggak gitu. Kita kan tim kerjanya, jadi kita terus syuting tuh ngeluangin jadwal dulu. Kita harus nanya satu-satu personelnya gitu, bisa nggak hari ini gitu. Kita cari waktu yang tepat lah, schedule yang tepat gitu. Iya. Buat semuanya. Nih ada film nih, dulu kan aku pernah main pernah nih web series pertama kita yang nggak lanjut. Sahabat sejati. Kalau kalian tahu, kalian ngakak pasti. Perannya cuma berapa detik kali, yang nyolong sepeda. Anjir. Sekali main jadi bangsat. Kan
bangsat ya. Bangsat emang. Gimana itu kelanjutannya ini film? Apakah akan dilanjut atau udah aja sampai di sana? Rencana sih pengen lanjut gitu, tapi karena ya emang waktu itu timnya juga masih tim yang lama sih. Iya. Sekarang juga mereka masih gabung, cuma karena kesibukan mereka yang kuliah lah, yang kerja, jadi sulit juga gitu buat ngurusinnya. Apalagi ditambah muka tuh udah makin tua, rambut udah pada gondrong-gondrong. Udah beda guys. Udah beda jauh itu. Itu berapa bulan ya? Setahun. Udah setahun ya? Setahun lebih. Wah gila. Dulu janjinya kepada viewers kita itu 1000 viewers kita upload episode 2. Maaf. Udah lebih dari 1000 masih tetap belum upload. Aduh. Keterlaluan. Emang. Kita terlalu banyak mengumbar janji tanpa menepatinya. Nah, yang penting kita kan terus belajar berkarya aja. Sekarang baik film, ada film yang kemarin yang terbaru tuh di apa? Iya, yang mana? Yang akan dilombakan itu? Oh, yang di bawah langit Di biru. Bawah Langit Biru. Bawah langit biru. Itu sengaja dibuat untuk dilombakan atau emang untuk konten? Ya, awalnya kan emang biasa bikin konten, tapi kebetulan ada yang nawarin itu salah satu panitianya mungkin ada film, ada kompetisi film nih. Mau ikutan nggak? Oh boleh tuh. Kebetulan lagi mikir-mikir juga sih pengen bikin konten yang agak nyaan lah gitu, yang agak niat Yang gitu. serius lah ya. Yang serius. Karena ya tau lah kalau yang web series ya web series biasa itu, yang atau short movie biasa itu bilang nggak niat juga enggak sih. Gimana ya, nggak terlalu serius lah gitu. Kalau yang kemarin kan emang agak wah niat banget sih, sampai budget juga keluar lumayan. Dan juga banyak tempat-tempat. Iya, Yang banyak perizinan mondar mandir kemana sana sini. Iya. Itu emang buat lomba sih kalau yang itu. Buat lomba. Dan kemarin kalau saya udah nonton fullnya film di Bawah Langit Biru di acara Irama Visual. Nah, buat kalian yang datang ke Irama Visual pasti kalian tahu filmnya, karena kita nggak publish itu di YouTube. Ya, mantap. Pokoknya menyesal kalian gak datang di Irama Visual 2020. 2021 apakah akan ada Irama Ada Visual lagi? dong, ada Irama Visual 2021 coming soon. Datang ya, jangan lewatin itu, insya Allah bakal lebih meriah lah. Ya, Mudah-mudahan pandemi juga udah selesai. Ya, amin. Jadi kita bisa lebih maksimal lagi, karena kemarin juga kita tuh cukup ngebatasin yang hadir juga sih, Ya. karena emang keterbatasan tempat dan itu juga protokol kesehatan. Ya kita harus mematuhi hal tersebut gitu. Kalau waktunya apakah di waktu yang sama atau hanya selisih berapa bulan itu? Nanti 2021? Kasih tahu nggak ya? Tungguin aja lah. Bakal hadir lagi. Biar kalian penasaran ya. Oke, mungkin kita akan dilanjut aja ke sesi netizen, jadi sesi tanya netizen. Oke, kita nih bikin Ada yang nanya gitu ya? ada yang nanya nggak ya? Kita lihat aja di Instagram. Jadi kita bikin apa? Kayak Q&A gitu. Q&A gitu lah, mau tanya netizen ke bintang tamu di White Background episode ketiga ini. Kita lihat ya, apakah ada? Wah, Jong. Wah, Jong, ada sih guys. Wah, ada sih guys ya. Ini ada pertanyaan dari @abd Aziz Abdul Aziz. Suka duka jadi seorang konten kreator? Suka duka, banyak sukanya sih. Kalau duka kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin lah, karena pasti resiko ada di setiap jalan yang kita ambil gitu. Yes. Bahasanya Anjayani. Anjayani. Lanjut pertanyaan kedua nih dari @fhrl.rz08. Wah, susah nih. Hese bisa nyen tiga teh. Gimana sih Kak caranya buat gak malu depan kamera sama bisa cool gitu? Boys, emang cool ya? Cool. Gak malu depan kamera ya, tentunya kalian harus pemanasan dulu tentunya. Ya minimal lah kalian senam mulut, senam muka gitu sebelum record. Jadi biar agak lemas lah, relax gitu. Atau kalian apalah biar kalian relax gitu, kayak saya sendiri biasanya kalau sebelum
nge-record itu depan kamera, ya dengerin lagu atau nonton film, ya sebisa mungkin buat diri kalian relax aja, santai lah. Jangan dibuat tegang guys. Sebenarnya kita tuh pada ngomong harapan kamera gitu, jangan dedek. Kau mau harapan mertua. ya. Tadi tutup ke pertanyaan terakhir ya. Wah, naon nih? Dari Elan. Ada berapa mantan? Naon nih? Si Elan nanya ya mah ke Elan asa wau jangan mana aing. Elan aneron. Sialan, aya sabaraha mantan. Teu ka itu anjing, daeuh. Aya kita. Aya mau leungit mau melupakan hal yang telah berlalu. Masa lalu mau dilupakan. Aduh, parah Elan. Oke, itu dia penutup. Mau dilupakan masa lalu ngan di anjing. Oke, itu dia sesi tanya netizen ya guys. Udah kita tutup dan langsung saja kita ke sesi game. Woi, sesi game ya? Aya. Namina game pilih mana? Mungkin nontonnya episode 1 2. Nonton. Gitu. Biasa ngejebak sih. Jebak oge nih. Jebak oge, sialan sih. Siap? Yuli Aditya Permana. Siap? Hadir. Jauh cepat. Siap. Videografer atau fotografer? Videografer dong. Kopi atau teh? Kopi. Kreator YouTube atau Instagram? YouTube. Rambut panjang atau pendek? Panjang. Job hajatan atau event? Event. Short movie atau parodi? Short movie. Aktor atau sutradara? Saudara. Banyak viewers atau banyak yang komen? Viewers. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Tim diaduk. Audio bagus tapi video jelek atau video bagus tapi audio jelek? Audio bagus, video jelek. Oke. Itu 10 pertanyaan. Harus ada alasannya dong. Ada dong. Iya. Videografer atau fotografer? Videografer jawabannya kan tadi ya? Ya, Ya jawabannya. tentunya karena ya emang saya lebih suka di bidang itu. Singkat sekali katanya jawaban yang hoream. Kopi atau teh? Kopi. Nah, Anak senja boy. Anak senja jangan teh anjing. yang ngeteh asu. Oh teh dia isu kene tapi anu. Jadi tenan gitu. Kenalan ya. Termaklumi. Anak tongkrongan kedai tapi disuguhan teh ada salah. Disuguhan kopi kan? Iya menghargai tuan rumah namanya. Ayah kata kopi tadi disuguhan sama Iya. Yusuf. Lah disebutkan Kopi gaya. kopi gaya kita. Lanjut. Siap. Kreator YouTube atau Instagram? YouTube. Kenapa? Apakah ada AdSense atau gimana? Enggak, karena AdSense juga sih. Kalau YouTube lebih emang buat video gitu, jadi emang khususon lah. Iya. Itu khusus buat video. Jadi Durasinya juga lebih panjang, lebih bebas, lebih fleksibel. Kita kalau di Instagram kan selain emang ya kalau konten yang panjang-panjang buat di Instagram, gua rasa kok jadi guanya guys. Tadi saya kenanon lah. bebas. Bahasa aliennya kayaknya netizen orang mah smart. Kalau buat di Instagramnya lebih apa ya, lebih buat santai lah, buat iseng-iseng. Jadi kalau buat video yang panjang saya rasa di Instagram kurang. Mending di YouTube gitu biar lebih, kalau terutama kalau kita di bidang ini ya film, jadi lebih baik di YouTube gitu. Di YouTube aja. Lanjut, rambut panjang atau pendek? Panjang. Kenapa? Kenapa? Karena saya gondrong gitu. Karena saya gondrong. Ini saya sebetulnya jadi duta sampo. Pentin, silakan endorse Pentin. Pentin Head and Shoulder. Bebas lah. Job hajatan atau event? Event. Kenapa? Karena event lebih menantang sih. Karena event tuh kalau hajatan ya, tiap hajatan pasti nggak jauh beda gitu-gitu aja monoton. Kalau event tantangannya baru terus gitu. Tanggung jawabnya juga lebih gede. Tapi kalau misalnya menerima job di hajatan Diterima. Itu bukan fokus di videografernya atau fotografer juga? Video. Saya tuh lebih expert di bidang video. Kalau fotografi ada temen saya yang lain lah, banyak. Nanti bisa kontak juga teman-teman kita di Media Hub. Fotografi itu teman-teman semua. Kalau misalnya ada orang nih yang mau
minta jasa fotografi sikat juga tapi ya. Takis, sikat yang pisan takis. Lanjut short movie atau parodi? Short movie. Because Karena ya emang suka di bidang short movie aja. Kalau parodi kita lebih niru kan ya, lebih niru, terus kita buat lebih emang kreatif sih kalau dibikin berbeda. Tapi kalau short movie kita bisa dari awal itu benar-benar dari buah pikir kita sendiri gitu. Iya. Jadi lebih bebas gitu buat Kreativitas kita lebih dimunculkan di short movie ya. Betul sekali. Tidak Aktor atau sutradara? sutradara. Karena cita-cita ya. Cita-cita dong, karena itu harus mendalami dari awal. Tapi kalau kebagian jadi aktor gitu peran ya boleh juga, nggak masalah. Kalau misalnya ada film nih nawarin, anjir, Sahura, amin, nawarin jadi aktor gitu, misalnya jadi mayat itu boleh. Nggak apa-apa. Ulah baguan boy. Ya benar. Ulah insecure. Ulah insinyur. Insecure. Takut gue ke insinyur. Banyak viewers atau banyak yang komen? Tadi itu namanya sih viewersnya. Lebih banyak viewers. Kenapa? Karena seenggaknya walaupun dia suka atau nggak suka dia lihat kita. Lihat kita ya. Lihat kita gitu. Kalau yang komen kadang-kadang nggak nonton tapi jauh-jauh momen gitu. Komen padahal Nyepamu gitu. Benar. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Iya, masalah sejuta umat. Diaduk dong. Estetika dalam makanan itu nomor berapa lah penting mana? Kira gue tahu ya kecap nyampur aja Marisa ada kumaha darna. Biasa dipoto lagi set. Meh cantik tapi diaduk. Bubur diaduk dong. Diaduk. Kamu dirinya naon? Bubur diaduk dong. Kita friend. Nyabut tuh tadi. Tapi tadi nyabut nyarapan bubur. Oh nyarapan. Roba sih. Nyapu yang BRN tadi. Sarapan bubur maksudnya. Henteu can sarapan ya. Aku bae nya. Tuan rumah kita sarapan, Isuk-isuk silakan dia tapi teh unggul kira. Aduh. Nah, izin. Oke deh. Pertanyaan terakhir. Siap. Audio bagus tapi video jelek atau video bagus tapi audionya jelek? Audio bagus, video jelek. Gak jelek juga sih maksudnya. Ya, kualitasnya di enggak. bawah audio. Kenapa? Karena audio itu penting loh. Satu elemen yang sangat penting dalam film selain dari visualnya ya. Karena apalagi kalau ada dialog, ada suasana ini audio itu sangat penting loh. Jadi biarpun kualitasnya videonya kurang, tapi audionya bagus, kita masih bisa nyaman loh buat lihat. Iya benar. Contohnya kalian pernah nggak pakai antena ini nonton TV, terus itunya agak renyah, tapi kalian masih nonton gitu? Ya karena audionya bagus. Ya, coba kalian nonton sebuah film, bening nih gambarnya nih, bagus nih resolusinya, wah 4K umpamanya, tapi nggak ada suaranya, atau suaranya keresek, kalian pasti nggak nyaman, gitu kan? Iya benar. Ya, sebelum closing, pesan dan harapan Hilmi buat para konten kreator kah atau buat para netizen yang ingin juga terjun di dunia konten kreator seperti Hilmi tuh, silakan utarakan. Pesan buat kalian sedikit sih, nggak terlalu banyak juga, yang ringkas aja lah. Kalian harus tetap semangat, konsisten, berkarya sesuai hati kalian, dengan hati, jangan demi uang. Karena karya yang bagus itu yang terlahir dari keresahan kalian gitu. Nah, itu dia guys, closingan dari Hilmi. Terima kasih nih udah datang nih. Sama-sama nih, makasih juga udah diundang ke sini nih. Iya. Wah, bangga banget. Ini enak studionya. Dan nantikan episode keempat kita akan undang siapa nih? Siapa ya? Coba ya. Pada saat Pokoknya cluenya dia salah satu ada di film kita. Ada di film ini. Oke? Keren pokoknya ya. Terima kasih buat yang udah datang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa untuk di follow Instagram aku di @siampadilla_, dan juga @permen41 atau di subscribe juga di By Film. Iya.
channel. Hisyam Fadila sekarang ya ganti ya. Hisyam Fadila. Terima kasih, thanks for watching and bye bye. Bye.